Imagine lu kuliah, lu belajar dengan giat, lu lulus tepat waktu, lu nyari kerja, lu dapat kerjaan yang layak, 5 tahun kemudian lu dapat jabatan yang proper, tiba-tiba lu dihubungin sama pihak kampus. Bukan jadi pembicara, bukan disuruh jadi pembicara, tapi dikasih tahu kalau misalkan ijazah lu nggak layak dan dibatalkan. Dan itu yang terjadi sama beberapa alumni di STIKOM Bandung, yang mana tanggal 16 Januari 2025 itu ada berita yang mengagetkan gue gitu ya, karena berita tentang pendidikan selalu menjadi top tier di dalam pikiran gue, karena ini berhubungan dengan sumber daya manusia dan menurut gue bisa bikin gue makin oke dan juga semangat lagi buat belajar. Dimana ini diberitain di Asumsi, dan gak cuma ada Asumsi doang tapi banyak banget, ada yang dari Kompas dan ada yang CNN, banyak banget gitu. Gue pertama kali baca beritanya dari dari Asumsi yang bilang kalau misalkan STIKOM Bandung batalkan ratusan ijazah, minta alumni kuliah lagi. Berapa bang yang dibatalkan? 233 di periode 2018-2023. Kalau misalnya emang dibandingin sama jumlah kelulusan dari 5 tahun tersebut, menurut gue emang cukup sedikit gitu ya, 233 ijazah gitu. Cuman tetap aja berita ini benar-benar ngegemparin banget, sampai pada akhirnya beberapa pihak-pihak yang emang lulus di STIKOM Bandung itu merasa khawatir. Karena apa? Karena selain orang-orang jadi malah mempertanyakan tentang kelulusannya, citranya juga jadi kurang baik kayak gitu. Dan ini dilakukan melalui surat keputusan Ketua STIKOM Bandung bernomor 481 bla 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 2024 tentang pembatalan lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung yang ditandatangani oleh ketuanya sendiri, Bapak Dedi Jamaluddin Malik, tanggal 17 Desember 2024. Ya, ini sebenarnya udah ditandatangani dan udah diresmiin ya, surat keputusannya tanggal 17 Desember, tapi baru diberitain sekarang 17 Januari 2025. Oke, alasannya kenapa Bang Ray? Kalau misalnya gue baca-baca, alasannya itu ada 3. Yang pertama, ini gue langsung ngutip dari omongannya Pak Dedi ya, selaku ketua STIKOMnya sendiri. Ini dibatalin gara-gara ada tim evaluasi, namanya tim evaluasi kinerja akademik dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang mana mereka menemukan beberapa indikasi-indikasi kalau misalkan ijazahnya itu tidak valid atau nggak sesuai dengan syarat. Nah, kalau misalkan dilihat dari argumennya, ini ada 3 yang gue cantumin poinnya. Yang pertama itu katanya tes plagiasinya melebihi batas. Oke, jadi kalau misalkan skripsi zaman sekarang itu kan lu disuruh ngecek juga ya tingkat plagiasi berapa gitu. Gua nggak tahu waktu gua kuliah dulu, di mana itu 10 tahun yang lalu gitu, masih belum ada cek plagiasi. Jadi dosen gua sendiri emang langsung nyari tahu nih apakah skripsinya itu cuma ngutip beberapa omongan-omongan dari peneliti-peneliti di researchnya dulu, atau emang benar-benar ada intisari yang lu buat sendiri juga gitu. Nah, itu dinilai. Nah, terus habis itu ketidaksesuaian nilai IPK di pelaporan data pangkalan data pendidikan tinggi PPDikti dengan SIMAK jumlah SKS yang kurang dari 144. Ya, buat lu semua yang nggak tahu, jadi kalau misalnya lu kuliah itu bukan sistem yang sama dengan SMA gitu ya. Lu nggak mikirin soal jadwal bla bla segala macam. Kalau misalnya lu kuliah, lu harus ada sesuatu yang dikejar, target yang harus dipenuhi, namanya SKS. SKS ini itu kayak semacam mata kuliah yang lu harus ambil. Jadi SKS itu ada SKS major sama SKS minor. Kalau SKS major itu mata kuliah yang emang wajib lu ambil karena jurusan lu tuh apa kayak gitu. Nah, kalau misalnya minor sendiri atau supporting course, biasanya itu buat menuhin SKS yang emang kurang cukup buat nyampe ke syarat 144 itu. Yang biasanya kalau misalkan dari gua sendiri itu butuh ngambil 5 sampai 6 mata kuliah lagi biar sesuai dengan jumlah SKS itu 144. Tapi tiap jurusan itu beda-beda. Dan yang ketiga itu katanya batas studi yang melebihi 7 tahun. Jadi ada beberapa alumni-alumni ya di 233 ini yang memang tidak sesuai karena alasan yang tadi. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang berasumsi dan juga beropini ya di internet, kalau misalkan berarti semua alumni STIKOM kayak gitu, kagak. Ini alumni STIKOM yang emang benar-benar kayaknya problematik aja kayak gitu. Cuman dengan segala hormat gitu ya. Tapi tentu saja gitu, dengan adanya berita ini, orang-orang yang belajar dengan benar gitu di universitas ini gitu jadi khawatir gitu dengan fakta kalau misalkan mungkin aja beberapa perusahaan-perusahaan yang pengen nge-hire atau segala macam jadi malah mikir 2 kali kalau misalkan mereka menerima lulusan dari sini kayak gitu. Semoga enggak gitu ya. Dan gue lebih kasihan sama mahasiswanya yang sekarang sih gara-gara berita ini gitu. Nah, nggak cuman dari Asumsi, gue juga baca berita langsung dari Kompas dan ternyata ada tambahan poin lagi gitu kenapa pada akhirnya pembatalan ijazah ini dilakukan. Katanya seluruh ijazah periode tersebut belum dicantumkan penomoran ijazah nasional. Dan yang lebih GG-nya lagi adalah kalau misalnya lu baca di CNN, ada satu poin yang menurut gue ini agak sedikit menarik. Cuman ini masih whistleblower dan emang sumber atau mahasiswanya sendiri nggak bisa disebutkan juga namanya, dia juga nggak mau gitu, yang bilang kalau misalkan
ini problem ya, atau ini kasus gitu di mana banyak banget orang-orang yang pada akhirnya ijazahnya dibalikin lagi itu cuman buat nutup isu kalau misalkan kampus ini katanya ada masalah sama aliran dana KIP, Kartu Indonesia Pelajar atau Kartu Indonesia Pintar gitu, gue nggak tahu. Dan ini langsung dikasih tahu sama mahasiswanya yang emang menerima KIP di kampus tersebut, yang bilang kalau misalkan kita waktu itu iya karena dijanjikan uang ponsel pintar akan dikembalikan pada kita di awal tahun 2024. Nggak, sorry, bukan yang itu. Nah ini, bukan hanya alumni, hal tersebut pun mengganggu pikiran para mahasiswa yang masih aktif berkuliah di kampus tersebut. Sejumlah kabar pun didengar para mahasiswa di balik keputusan itu, termasuk dugaan adanya penyelewengan uang Kartu Indonesia Pelajar. Kartu Indonesia Pintar. Oke, uang yang harusnya diterima oleh penerima KIP seharusnya 75 juta, tapi kita hanya menerima 4 juta pada semester 1. Nah, kayak gitulah. Jadi ini kayak bola salju yang bakal bergulir kemana-mana gitu. Gue juga menarik dalam ngeliat ini, cuman sekedar info dan juga tambahan aja ya. Gue kirim doa yang sebaik-baiknya lah buat mahasiswa-mahasiswa yang masih belajar di sana. Semoga ini permasalahan bisa cepat kelar dan nggak terlalu ngefek kepada mereka, karena kasihan juga yang ngasih udah mah belajar, udah mah keluar duit gitu, yang nggak beasiswa tentu saja, terus habis itu dapat berita yang kayak gini, ya udah pasti mereka bakal ngedon lah. Jadi gue juga ngarepin pihak kampus bisa bener-bener cepat nyelesain. Terus kalau misalnya udah di Twitter banyak banget orang-orang yang mempertanyakan kayak, terus gimana itu ijazahnya, harus kayak gimana alumni biar bisa ijazahnya dapat lagi. Nah, di sini ada informasi katanya kalau misalnya emang alumni tersebut ijazahnya pengen dibuatin lagi, katanya dia harus kuliah lagi untuk memenuhi standar kayak gitu, dan emang kuliahnya bakalan gratis. Problemnya adalah ini kuliahnya online atau offline. Kalau misalnya offline, mereka harus balik lagi udah pasti, ya nggak sih? Dan udah harus ngekos bla bla segala macam lagi. Kalau misalnya jumlah SKS-nya yang kurang, gue nggak tahu ya kurangnya berapa. Biasanya mata pelajaran di kampus itu satu mata pelajaran tuh 4 SKS atau 5 atau 3, enggak 3 atau 2 ya? Iya, antara 3 atau 2 kalau nggak salah. Wait, bentar. Jumlah SKS satu mata pelajaran. Coba. Gue udah lupa, sorry ya, gue lupa inget. Ya, bobotnya ya ada 2 ada 3, maksimal 3 ya. Jadi kalau misalnya memang pada akhirnya SKS-nya yang kurang tuh cuma 3, 6 segala macam, ya mereka harus ngambil 1 semester lagi gitu kalau nggak salah buat nyelesain masa studinya. Dan yang lucunya kalau misalnya lu udah lulus 5 tahun, lu disuruh kuliah lagi, ya nggak apa-apa sih, biar memanaskan otak gitu ya. Siapa tahu ada yang pengen jadi CPNS ya nggak sih, cuman ya tetap aja ini jelas merugikan beberapa alumni gitu ya. Meskipun kalau misalnya dibanding sama yang lulusnya nggak terlalu banyak, 233 dibanding sama orang-orang yang lulus tahun 2018 sampai 2023. Kalau misalnya hitung-hitung, kalau misalkan 1 tahun tuh mereka kayaknya bisa mencetak sarjana 1000 atau berapa gitu ya. Tergantung dari jurusan yang berapa. Jadi emang kalau misalnya dibandingin sama jumlah yang lulus selama 5 tahun sama yang dibatalkan jasanya, kayak emang sedikit. Cuma tetap aja balik lagi. Opini orang-orang udah bulgur di internet, dan semoga mahasiswa-mahasiswa yang emang kuliah di sana nggak terlalu kena efeknya. Pihak-pihak kampus juga harus bertanggung jawab juga, yang mau bertanggung jawab dan juga bisa benerin citranya biar seenggaknya kampusnya tetap bisa berjalan gitu. Dan jangan sampai ada orang-orang yang pada akhirnya beropini kalau misalnya ya mending kalau kayak gitu gue bayar kampus abal-abal aja gitu dibanding gue harus belajar yang benar tapi pada akhirnya kayak gini. Enggak cuy, enggak yang belajar benar yang kena masalah gitu, kagak. Di problem ini justru orang-orang yang emang berpotensi mungkin emang ngakalin sesuatu gitu, emang deskripsinya dia pakai ChatGPT bla 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 atau segala macam. Intinya gimana tanggapan lu semua soal hal ini? Silakan tulis di kolom komentar. Semoga ini bukan jadi berita horor buat lu semua yang sekarang lagi kuliah gitu ya. Ini cuma sekedar hiburan doang, dan semoga ini bisa jadi informasi yang menarik buat lu semua agar nanti ke depannya kalau misalnya lu lulus dari SMA ya, ada di antara semua mungkin aja yang emang baru sekolah gitu, lu bisa bener-bener secara detail mencari kampus yang memang secara akreditasi dan secara tempat belajar itu layak buat lu jadikan perguruan tinggi favorit lu sendiri. Jadi terima kasih banyak udah nontonin Ngopi pada kesempatan kayak ini. Kalau misalnya kalian suka jangan lupa buat like, dan kalau misalnya kalian semua belum subscribe jangan lupa buat subscribe. Itu udah gue, terima kasih banyak, sampai jumpa. Oh ya, sebelum kelar ada satu respon yang pengen gue kasih tahu. Jadi beberapa di antara lu semua pada pengen gue ngebahas soal dramanya Bang Windah gitu, yang kemarin sempat pengen main game LADS, Love and Desperate atau Depression gitu, gue nggak tahu, lupa namanya. Yang jelas gue ngikutin juga sebenarnya, cuman akhirnya gue nggak akan jadiin itu video ngopi karena menurut gue masalahnya udah kelar. Dari fanbase gamenya juga udah seneng juga karena Bang Windah nggak jadi mainin, dan Bang Windah juga cuman gimmick doang. Ya beberapa orang-orang mungkin masih ada yang menggoreng, cuman menurut gue itu orang-orang yang notabene cuma pengen ngeliat orang jatuh aja karirnya di internet.
Kalau misalnya pada akhirnya memang pengen mencari apa namanya konten kreator yang spek nabi, ya nggak akan bisa di zaman yang sekarang gitu. Bahkan Bang Regi sendiri punya foto dengan gaya fuck gitu lah. Jadi susah gitu men. Bang Wida pun manusia dan orang-orang nggak tahu, dan orang-orang nggak tahu, orang-orang tuh kaget kalau misalnya dia juga bisa membuat kesalahan. Jadi udahlah, gak usah diperpanjang ya permasalahan kayak gitu. Intinya nggak akan gue bahas, paling ya gue bahas dikit-dikit kayak gini doang. Atau enggak kalau misalnya memang pengen tahu opini gue, lu bisa langsung live streaming gue. Mungkin sedikit-sedikit gue bakal coba buat ngomongin gitu, cuman kayak nggak sampai yang gue buatin konten segala macam. Gue respect sama para penggemar gamenya, gue juga respect sama Bang Windah, tapi gue nggak respect sama orang-orang yang ngegoreng di luar konteks. Soalnya yang dirugikan bukan cuma Bang Windah, tapi juga fanbase dari game itu sendiri. Oke? Kayak gue yakin kalau misalnya orang-orang kayak gitu ada di posisi Bang Windah nggak akan kuat juga kayak gitu. Ya nggak sih? Dan emang menghimpun masa sebanyak itu dengan penonton yang bahkan sampai belasan ribu gitu per sekali stream, gue rasa emang agak sedikit sulit gitu ya. Cuman gue harap Bang Windah bisa menyelesaikan permasalahannya sekarang. Semangat buat kita semua, terima kasih banyak. Ada lalat. Itu dari gue, terima kasih banyak. Sampai jumpa.